Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajmain. Amma ba'd. Ucapan yang pertama kalinya, marilah kita panjatkan puja-puji rasa syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, diantaranya nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, terlebih-lebih lagi nikmat iman dan nikmat Islam. Ucapan yang kedua kalinya, salawat serta salam ke junjungan alam yakni Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita imani kerasulannya dan betul-betul menjunjung tinggi ajarannya. Perkenalkan, nama saya Himsar Hidayat Harahap dari kelas HTN 2A NIM 0203232042. Di sini saya ingin menceritakan kisah sahabat Nabi yang bernama Nuaiman. Saya ingin menceritakan kisah Nuaiman ketika menjual temannya atau menjual sahabatnya. Kisah ini diceritakan dari Ibnu Majah bahwa suatu hari Nuaiman pernah diajak berdagang oleh Abu Bakar As-Siddiq bersama sahabat yang lainnya untuk pergi ke negeri Syam, di mana negeri Syam ini adalah daerah yang paling maju pada masanya. Salah satu sahabat tersebut adalah Suaibid bin Harmalah. Saat hari mulai menjelang siang, Nuaiman yang sudah lapar menghampiri Suaibid yang sedang itu ditugaskan menjaga makanan. Suaibid dengan sikap penuh amanahnya tentu menolak saat Nuaiman hendak meminta satu potong roti untuknya. Hingga Nuaiman pun berkata, "Kalau memang begitu artinya kamu setuju saya membuat ulah." Nuaiman pun berjalan ke pasar dan mencari-cari wilayah yang menjual hamba sahaya. Pada zaman Nabi dulu, hamba sahaya biasanya dijual untuk menjadi pekerja. Hingga kemudian Nuaiman berkata kepada orang-orang di sana bahwa ia memiliki hamba sahaya dengan harga yang sangat murah. Nuaiman juga menyebutkan hamba sahaya yang dimilikinya hanya memiliki satu kekurangan, yakni berteriak bahwa dirinya adalah orang yang merdeka, bukanlah hamba sahaya. Mendengar itu, orang-orang di sana pun tertarik dan Nuaiman mengajaknya menghadap Suaibid. "Itu ada orang yang berdiri sedang menjaga makanan, itu adalah hamba sahaya saya," kata Nuaiman pada mereka. Mereka pun memberikan uang pada Nuaiman dan menghampiri Suaibid untuk menangkapnya. Suaibid yang terkejut dan kemudian berkata, "Saya bukan hamba sahaya, saya orang yang merdeka," yang hanya dibalas oleh orang-orang tersebut bahwa mereka sudah tahu kekurangannya itu. Selang beberapa waktu tersebut, Abu Bakar As-Siddiq pun kembali dan mencari-cari Suaibid. Dan Abu Bakar tersebut bertanya kepada Nuaiman, "Di manakah Suaibid?" Nuaiman menjawab, "Sudah saya jual wahai Abu Bakar." Nuaiman pun menceritakan ini kepada Abu Bakar dengan berkata jujur. Kemudian Abu Bakar mencari orang-orang tersebut dan menjumpainya ingin menebus Suaibid. Kemudian sampailah kisah ini kepada telinga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah ini yang membuat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga menunjukkan gigi gerahamnya di depan para sahabatnya. Ada satu kisah ketika Nuaiman wafat, beliau yang memandikannya, beliau yang mengkafaninya, dan beliau langsung turun ke penguburannya. Gak kebayang kita, ketika tangan beliau memegang jasad seseorang, sudah bisa dipastikan jasad tersebut haram dimakan api neraka. Ketika wafatnya Nuaiman, beliau sangat sedih karena kehilangan sosok sahabat yang selalu membuat Nabi tersenyum, sosok sahabat yang selalu membuat Nabi kita bahagia. Setelah penguburan Nuaiman selesai, masyarakat pun pulang dan Nabi kita berkata kepada sahabat, "Wahai sahabat, silahkan kalian pulang. Saya masih ingin mendengar jawaban Nuaiman terhadap pertanyaan Munkar dan Nangkir. Saya khawatir Nuaiman tidak dapat menjawabnya." Ini adalah mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lama setelahnya datanglah Munkar dan Nangkir memberikan salam kepada Nuaiman. "Ya assalamualaikum ya ahlal jannah." Salam kepadamu hai penghuni surga.
Inilah salam yang diberikan Munkar dan Nangkir kepada Nuaiman. Dan malaikat pun bertanya kepada Nuaiman, "Man rabbuka?" "Allahu Rabbi," kata Nuaiman. "Wa man nabiyuka?" Kayaknya saya salah dengar, kata Nuaiman. "Wa man nabiyuka?" Tunggu, coba ulang pertanyaannya. "Wa man nabiyuka?" Jangan kencang-kencang, orang yang masih di atas. Disitulah Nabi kita masih tersenyum walaupun Nuaiman ketika berada di dalam liang lahat. Inilah bukti cintanya Nuaiman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah mendapatkan cintanya yang kita inginkan, hidup kita pasti bahagia. Bagaimana kita ingin mendapatkan cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka perbanyaklah bersalawat kepada beliau. Demikianlah ceramah saya yang singkat ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Unjur ma qala wala tanjur man qala. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal hinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.